Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya hari ini untuk kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan, saya akan kasih tema yaitu tentang ketaatan. Namun sebelumnya kita akan membahas lebih jauh firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa berdoa. Kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan indah hari ini Tuhan. Kami akan merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami diteguhkan, diajar, dilatih, dan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan mengurapi dengan urapan yang baru, sehingga berkat firman Tuhan hari ini boleh diterima oleh setiap yang mendengarkannya, menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan itu akar katanya atau dasarnya dari kata taat. Kalau kita baca dari depan dan belakang, sama dibacanya yaitu taat. T-A-A-T, T-A-A-T dari kiri atau dari kanan. Saudara, kata taat dalam pemahaman bahasa Indonesia menjelaskan tentang kondisi seseorang melakukan atau menjalani sesuatu dengan kesetiaan. Saudara, kalau kita sebagai orang tua punya anak-anak yang taat, nurut kepada kita orang tua, kita pasti senang. Kita berharap setiap anak-anak kita bisa memiliki ketaatan kepada orang tuanya. Itu sungguh yang kita harapkan. Nah, ketaatan kita kepada Tuhan juga demikian, karena kita memiliki Bapa yang baik. Jadi Bapa juga mengharapkan kita sebagai anaknya, kita harus taat. Taat untuk apa Bapak Saudara? Yaitu mentaati segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan dan pengajaran dari Tuhan. Nah, jujur Bapak Ibu Saudaraku bahwa banyak orang yang merasa alergi jika mendengar kata atau firman Tuhan tentang ketaatan. Karena yang ada dalam pikiran mereka itu adalah tentang larangan. Kalau disuruh taat, itu artinya dalam benaknya yang dipikirkan adalah, wah berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seperti itu ya. Karena itu tidaklah mengherankan jika orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, keberhasilan, pemulihan, kemenangan, kesembuhan, dan mujizat. Mereka tidak menyadari, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa semua itu tadi yang namanya berkat, pemulihan, terus kesembuhan, itu berasal dari sebuah ketaatan seseorang terhadap firman Tuhan. Jadi jika melakukan firman Tuhan dengan taat akan menghasilkan seperti apa yang tadi saya sebutkan, yaitu berkat, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan mujizat. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, di sana dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang mengatakan, aku mengenal Tuhan, tapi tidak menuruti segala perintahnya, itu sama dengan orang yang tidak memiliki ketaatan di dalam hidupnya. Saudara, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketaatan harus menjadi gaya hidup yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Jadi mau tidak mau,
kita sebagai orang percaya itu harus hidup di dalam ketaatan. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan itu bukanlah lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi satu kesukaan. Ya, mari kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi satu kesukaan. Mentaati firman Tuhan, melakukannya dalam hidup sehari-hari adalah kesukaan kita. Nah, bagaimana kita harus menjadi orang yang taat? Pastinya kita mau tahu ya, bagaimana ya saya harus menjadi orang taat? Harus mempertajam pendengaran kita dan melatih diri untuk banyak mendengar firman Tuhan. Dari mana kita mendengar firman Tuhan? Ya dari khotbah para hamba-hamba Tuhan, dari kita sendiri ketika membaca Alkitab ini Bapak Saudara, maka akan timbul iman ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar lewat sharing firman yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan maupun yang kita baca sendiri dengan bersuara. Ya, itu akan menimbulkan iman. Kemudian iman itu akan membawa kita melangkah dalam ketaatan. Seringkali hamba-hamba Tuhan berpesan kepada jemaatnya, ayo anak-anak Tuhan, jemaat yang terkasih, jika Anda membaca firman Tuhan, kalau bisa bersuara, ya, jadi dibaca dengan suara sampai telinga kita mendengar. Jangan membaca dalam hati. Karena apa? Dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, supaya benar-benar timbul iman kita, jadi harus ada suara yang kita dengar lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang menjadi renungan atau saat teduh kita hari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa contoh orang yang hidup dalam ketaatan dan juga mereka yang hidup dalam ketidaktaatan. Contoh yang mereka hidup dalam ketaatan, saya akan suka mengambil contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ya, Abraham dulu ketika masih di daerahnya, belum diutus, belum dipanggil oleh Tuhan, itu masih bernama sebagai Abram. Dalam Kejadian 12, Bapak Saudara nanti boleh dipelajari, ketika Tuhan menyuruh Abram keluar dari negerinya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, Abraham tidak menolak. Dia menurut apa kata Tuhan. Kalau mungkin orang lain berpikir ya, kalau disuruh, ayo pergilah kamu ke sana, nanti kamu akan enak. Belum jelas, belum pasti orang yang disuruh itu berpikir, apa iya ya nanti aku ngikutin kata-katanya di sana, aku tinggal di tempat yang nyaman, yang enak dan sebagainya. Sementara sebetulnya Abram sudah merasa tinggal di daerah yang bersama keluarga besarnya, di mana mereka mengusahakan punya usaha yang secara finansial mereka sudah mapan. Tetapi karena ini Tuhan yang menyuruh dan Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya nanti akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, maka Abram menurut. Dan benar akhirnya dalam perjalanan hidupnya Tuhan menyatakan janjinya, ya. Tapi janji berkat-berkat secara jasmani itu Tuhan penuhi. Namun janji yang lain belum, tentang anak, ya kan? Begitu suatu saat Tuhan nyatakan Abraham mempunyai anak, walaupun istrinya saat itu sudah merasa terlalu tua untuk melahirkan. Tetapi Tuhan menepati janjinya bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sehingga Sarah melahirkan anak
yang bernama Ishak. Ya. Nah, setelah Ishak remaja sudah besar, Tuhan menyuruh kembali Abraham itu untuk mempersembahkan atau mengorbankan anaknya. Dan Abraham tidak bisa menolak. Dia taat kepada perintah Tuhan ini. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca tentang cerita ini, ada di Kejadian 22. Ketika Abraham membawa anaknya, terus dia harus membawa kayu yang akan nanti dipakai untuk mempersembahkan anaknya itu. Setiap perjalanannya anaknya selalu bertanya, "Bapak, mana yang akan dipersembahkan? Domba yang akan dipersembahkan itu mana?" Abraham hanya katakan, "Nanti Tuhan akan sediakan." Dan ketika benar Bapak Ibu Saudara, Abraham sudah menata batu-batu ditumpuk dan kayu-kayu, siap untuk meletakkan anaknya, anak tunggal, anak kesayangannya. Yang waktu menunggunya itu dalam waktu yang lama untuk memperoleh keturunan itu. Tapi karena ini yang minta Tuhan, Abraham mengikuti. Abraham mengikuti apa yang Tuhan suruhkan. Dan ketika dia sudah mau mengorbankan anaknya, Tuhan berbicara, "Abraham, lihatlah ke belakang." Dan ketika benar Abraham menoleh ke belakang, Tuhan ternyata sudah menyiapkan seekor domba yang mulus, yang sehat. Dan itulah yang akan Tuhan suruh untuk menjadi korban bakaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebuah ketaatan dari Abraham ini menghasilkan satu berkat yang luar biasa. Karena dia taat, maka Tuhan tidak membiarkan anaknya harus dikorbankan. Allah kita sungguh luar biasa. Abraham pasti gak akan berpikir seperti itu awalnya. Dia mungkin secara hatinya sebagai manusia sedih itu pasti ada. Tetapi dia adalah panutan. Abraham itu orang yang taat, sehingga kita bisa katakan bahwa Abraham itu disebut sebagai bapa orang percaya dan bapa segala bangsa. Ada lagi Bapak Ibu Saudara contoh di Alkitab ini tentang orang yang hidup di dalam ketaatan, yaitu Naaman. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27 di sana diceritakan tentang panglima Raja Aram, yaitu seorang pahlawan tentara. Dia mengalami sakit kusta. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu ya, kalau kita baca Alkitab, bagaimana kondisi keadaan orang yang sakit kusta. Kulitnya ya seperti borok dan dia harus diasingkan, harus disingkirkan, dikucilkan, karena itu takut bisa menulari kepada orang lain. Tapi istri daripada panglima ini mempunyai seorang pelayan. Dan dia itulah yang memperkenalkan Naaman kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, untuk datang ke sana meminta pertolongan. Karena dia adalah abdi Allah, nabi yang diurapi oleh Tuhan. Ya, Naaman dengan panglima tentara yang lain, prajurit-prajuritnya akhirnya berangkat menuju di mana Nabi Elisa itu tinggal. Nah, ketika sampai ya, dan dia menyampaikan maksudnya, utusannya tadi, pesuruhnya menyampaikan kepada
Nabi Elisa juga nggak keluar dari rumahnya. Dia menyuruh pembantunya untuk menyampaikan kepada Naaman bahwa dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman galau ya pada saat itu. Dia berasa, waduh, kenapa bukan dia sendiri yang keluar menyuruh aku dan paling tidak mengatakan sesuatu yang mudah. Kenapa ini harus mandi di sungai Yordan? Padahal di daerah saya tuh ada sungai yang lebih bagus. Kenapa harus di sungai ini? Menurut ceritanya sungai Yordan itu kotor, Bapak Saudara. Lalu pengiring-pengiring Naaman itu menasehati. Bukankah kalau hambanya ini menyuruh sesuatu untuk kesembuhanmu, dirimu pasti taat. Tetapi hanya untuk mandi saja. Kenapa kau tidak ikuti? Akhirnya Naaman berpikir, benar juga. Akhirnya betul, Naaman mulai menyelamkan badannya 7 kali di sungai Yordan itu. Dan setelah ketujuh kali dia melihat semua kulitnya mulai bersih. Seperti kulit bayi, lembut. Dan dia sembuh, dia sehat. Dia memberikan hadiah-hadiah yang banyak untuk disampaikan kepada Nabi Elisa, tapi hambanya ini tidak mau menerimanya. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Inilah tadi contoh-contoh orang yang hidup di dalam ketaatan. Nah, ada satu lagi yang akan saya berikan contoh tentang yang tidak taat. Ini ada juga di dalam Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah Saul. Ya, Saul nanti Bapak Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 22. Melalui Nabi Samuel, Saul disuruh berperang melawan orang atau bangsa Amalek. Karena waktu itu pernah menghalang-halangi ketika bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dia menghalang-halangi sehingga Tuhan sekarang ingin membalaskan buat bangsa Israel dan menyuruh Raja Saul membawa tentaranya untuk berperang melawan Raja Amalek. Pesan Tuhan melalui Samuel dan disampaikan kepada Raja Saul tadi bahwa dia harus membunuh semua orang yang ada di bangsa Amalek itu. Jadi semua orang, laki, perempuan, tua, muda, bahkan sampai anak-anak, bayi pun yang masih menyusui harus dimusnahkan. Kemudian juga hasil ternak, hasil ladang, semua keledai, domba, lembu, unta, semua harus dimusnahkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saul tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan melalui Samuel ini. Dia dengan rakyatnya malah bersengkokol untuk memilih barang-barang yang bagus untuk diselamatkan, untuk dibawa ke negerinya. Termasuk ternak-ternak yang bagus. Yang jelek-jelek dimusnahkan. Dan juga Raja Amalek bernama Agag itu diselamatkan. Dibawalah kembali ke Israel. Dan ini membuat Allah menyesal. Allah marah dan dia sampaikan kembali kepada Samuel tentang perbuatan Saul. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan menolak Saul untuk menjadi raja di Israel dan akhirnya melalui Samuel juga Tuhan mengangkat raja yang baru yaitu Daud. Inilah tadi contoh seorang raja yang tidak taat mendengar perintah Tuhan
Akibatnya seperti itu tadi, ditolak dan dia tidak boleh lagi menjadi raja. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ada konsekuensi dari sebuah ketaatan dan ketidaktaatan. Dalam perintah apa sajakah kita harus taat, Bapak Saudara? Jadi apa saja yang Tuhan mau supaya kita taat? Yaitu yang pertama, perintah hidup dalam pertobatan. Tuhan mau ketaatan kita diwujudkan dari kita mau hidup di dalam pertobatan. Perintahnya di dalam Matius 3 ayat 2, firman Tuhan katakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Tanpa pertobatan, Bapak Ibu Saudaraku, maka masuk surga itu hanya mimpi. Jadi kalau kita nggak ada ketaatan, maka jangan berharap kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, apalagi yang lain, yaitu kita harus memberitakan Injil Tuhan. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah ini sudah sering kali saya bicarakan bahwa Tuhan mau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi muridnya, kita juga memuridkan yang lain. Bahkan perintahnya tadi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah apa lagi Bapak Saudara? Untuk membawa kita kepada ketaatan, yaitu hidup dalam kekudusan. Tuhan mau kita harus jadi orang yang kudus karena Dia kudus adanya. Ya, terus ada upah Bapak Saudara dari sebuah ketaatan. Hasil dari kalau kita umat Tuhan atau murid Tuhan, orang percaya, kalau kita hidup dalam ketaatan, hasilnya apa? Yaitu kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Kita bersyukur Bapak Saudara karena kita sebagai orang berdosa telah disucikan oleh darahnya melalui kematiannya. Dan kita disinari oleh kemuliaan Allah melingkupi dalam kehidupan kita. Kita menjadi anaknya yang sudah ditebus dan menerima, kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hidup dalam ketaatan kepada Kristus, karena kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa tidak? Kalau kita berpikir tentang hidup kita, siapakah kita ini Bapak Saudara? Sehingga kita boleh disebut sebagai anak Allah. Kita memperoleh jaminan hidup yang kekal di kerajaan surga. Karena kita sebetulnya nggak layak Bapak Saudara. Nggak layak untuk memperoleh surga itu. Tapi Tuhan layakkan kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, akibat kita taat, upah dari sebuah ketaatan, yang kedua adalah berkat. Ulangan pasal 11 ayat 27 di sana dikatakan tentang berkat Tuhan, ya. Jadi bersyukurlah kita memperoleh janji-janji berkat dari yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Abraham, karena kita adalah keturunan dari Bapak Abraham, ya. Kita memperoleh janji berkatnya.
Pasti semuanya kalau ditanya mau berkat atau kutuk. Ya, saya percaya nggak ada yang mau kutuk. Semuanya maunya berkat. Ya, semua kita pasti mau diberkati oleh Tuhan. Kita mau memperoleh berkat yang berkelimpahan. Betul? Saudaraku yang kekasih, bila kita mendengar firman Tuhan ini, yang di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bila mindset kita demikian, kita akan jalani hidup ini hari-hari dengan ucapan syukur. Walau dalam kekurangan, walaupun kita dalam persoalan yang berat, walaupun kita memiliki pergumulan hidup, tapi kita percaya bahwa Allah kita, Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, Allah yang selalu mencukupi, ya, Allah yang selalu menyediakan berkat-berkat buat kita. Dan juga Bapak Saudara, janji apa lagi yang Tuhan sediakan, yaitu tentang kesembuhan. Tadi dalam cerita tentang Naaman, karena dia taat maka dia memperoleh kesembuhan. Luar biasa. Ada akibat juga apabila kita tidak hidup dalam ketaatan. Dalam cerita Saul tadi adalah contoh yang nyata bahwa kalau hidup tidak taat kepada Allah, kepada Tuhan, maka kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita ditinggalkan oleh Roh Kudus, akan mengalami kekalahan dan tidak diberkati, akan banyak masalah, kesulitan boleh dirasakan, boleh dialami. Dan yang paling menyedihkan, kalau tidak taat itu akan mengalami kemunduran secara rohani. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketaatan melakukan firman Tuhan ditandai dengan berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan secara intim dan karib. Sekarang mari periksa diri kita. Apakah kita benar-benar sudah bergaul karib dengan Tuhan? Ataukah kita masih jauh dari Tuhan? Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mudah sekali hidup di dalam ketaatan. Karena itu, mari latih diri kita untuk kita boleh hidup karib dengan Tuhan. Seperti ada di dalam tokoh Alkitab Kejadian 5:24, yaitu tentang Henokh. Tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena Henokh ada di hati Allah. Dia hidup dalam ketaatan. Luar biasa. Ada berkat yang luar biasa jika kita mengalami atau melakukan ketaatan di dalam kehidupan kita. Kelebihan yang dimiliki manusia tidak dimiliki oleh makhluk lain, misalnya binatang, Bapak Saudara. Karena Tuhan memampukan kita untuk dapat berinteraksi dengan Tuhan, karena kita ini adalah ciptaan yang mulia. Kita adalah segambar dengan Allah. Karena itu kita bersyukur dengan sebuah keistimewaan ini. Tapi kita juga diberikan tanggung jawab untuk hidup di dalam Tuhan, untuk melakukan perintahnya, untuk setia dan taat dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita saat ini mulai sungguh-sungguh mau hidup di dalam ketaatan, melakukan firman-Nya hari lepas hari, bukan saja menjadi pendengar. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah saya kemukakan, yaitu tentang kehidupan Abraham dan seorang Naaman, bagaimana dia hidup taat sehingga mereka diberkati, dia disembuhkan, dia mengalami pemulihan. Jangan kita melihat contoh yang ketidaktaatan, yaitu seperti Saul, karena akan berakibat fatal, berakibat tidak baik di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini akan memulai kehidupan yang baru di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang saat ini sudah kami dengar. Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup dalam ketaatan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memiliki janji-janji berkat. Dan juga Tuhan sembuhkan, dan Tuhan akan terus memelihara dan menyertai dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sudah kita dengar. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, ibadah kita pada saat ini, saya kembali mengingatkan tentang protokol kesehatan yang sudah pemerintah berikan untuk kita semua. Jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai langkah hidup kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita umat pilihannya. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.